Shalom, selamat sore bagi kita semua. Senang sekali bisa menjumpai saudara-saudara kembali walaupun lewat media ini. Dan kita boleh bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam seluruh hidup kita sampai dengan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami pada sore hari ini boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka mata rohani kami supaya kami sungguh-sungguh boleh mengerti maksud Tuhan di dalam hidup kami lewat pemberitaan firman-Mu. Pakai hamba-Mu saat ini untuk boleh menyatakan maksud Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami sungguh bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali boleh bersama-sama di dalam persekutuan akhir pekan dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Saudara, hari ini topik kita berbicara tentang musuh yang tidak kelihatan. Kalau ada satu kesatuan tentara, mengetahui, mereka tahu siapa yang akan mereka hadapi, siapa yang akan musuh yang akan mereka hadapi. Tentunya mereka akan menyusun strategi yang baik dan melakukan persiapan yang matang. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka harus bertahan atau menyerang musuh tersebut? Mereka akan tahu dan melihat itu. Jadi mereka melihat apakah mereka sanggup untuk menyerangnya, atau apakah mereka bertahan atau tidak bertahan, sampai di mana kekuatan musuhnya. Mereka bisa tahu. Kalau mereka bisa melihat, mereka bisa tahu apa yang menjadi kekuatan daripada musuhnya. Tetapi beda sekali kalau musuh itu tidak kelihatan. Bagaimana mereka atau apa yang harus dilakukan, itu menjadi satu hal yang sulit ketika mereka tidak tahu siapa yang akan mereka hadapi, atau siapa atau bagaimana kekuatan mereka. Kenapa? Karena ketika tidak tahu siapa yang akan menjadi musuhnya, strategi apa yang akan dilakukan, itu akan menjadi hal yang sulit dikerjakan oleh mereka. Jadi kalau kita punya musuh yang tidak kelihatan, maka akan kesulitan untuk menerapkan strategi apa yang akan dipakai untuk mengalahkannya. Maka hari ini Bapak Ibu atau saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kita sebagai orang Kristen memiliki satu musuh yang tidak kelihatan. Tetapi senantiasa dia berjalan, bahkan melihat kita, kapan kita lengah, dan ketika kita lengah, maka kita siap untuk dihancurkannya, diterkamnya. Siapakah musuh itu? Sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakannya untuk kita. Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan bagi kita. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan sebuah panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus paham bahwa sejak dulu rencana iblis tidak pernah berubah. Dari awalnya, yaitu mencoba untuk menghancurkan rencana Allah. Orang-orang yang memihak kepada Allah tentu secara otomatis akan menjadi orang-orang yang dibenci oleh iblis.
secara otomatis pula maka mereka akan menjadi musuh daripada iblis. Dan kita harus paham bahwa iblis tidak suka kepada orang-orang yang hidup sungguh-sungguh bagi Allah. Apalagi kalau orang-orang tersebut adalah orang-orang yang hidupnya begitu efektif melayani Tuhan, produktif melayani Tuhan, maka orang-orang seperti ini akan menjadi target utama daripada iblis untuk dicoba dihancurkannya. Bagi iblis, orang-orang seperti ini harus dibungkam dan ditaklukkan. Setidaknya mereka dibungkam untuk tidak memberitakan Injil kepada orang lain. Maka jangan heran, saudaraku yang terkasih, ketika kita semakin aktif di dalam pelayanan, maka godaan itu, tekanan itu, intimidasi dari iblis itu akan semakin kuat akan kita alami. Semakin kita mengikut Tuhan, semakin kita menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan di dalam kehidupan kita, maka ingatlah, semakin kuat tekanan iblis kepada kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari masa ke masa, iblis itu menyusun strategi, taktik untuk menyerang kita. Bahkan bagaimana dia menaklukkan musuh-musuhnya, paling tidak kalau kita perhatikan sebenarnya di dalam seluruh perjalanan, kalau kita melihat Alkitab, bahkan di dalam nats firman Tuhan yang kita baca hari ini, paling tidak sesungguhnya ada dua hal yang dilakukan oleh iblis untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Pertama adalah lewat tipu muslihat. Tipu muslihat. Di ayat 11b, ayat 11 itu yang di atas ayat 12 itu, Paulus menyatakan supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat atau menjebak dan menjerumuskan orang-orang percaya. Dan iblis ini disebut sebagai bapa dari segala pendusta. Ya, pintar memanipulasi sesuatu. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi ia tahu lebih banyak daripada manusia. Harus kita pahami. Kenapa? Karena ia lama bersama-sama dengan Allah. Kemudian dia sudah memperhatikan dari Adam sampai dengan hari ini. Dia mengikuti semua perjalanan hidup manusia. Maka dia banyak tahu tentang manusia. Maka tidak usah heran ketika kita melihat misalnya di kampung kita ada orang yang dalam tanda kutip kesurupan, kemudian dia bisa meniru gerakan, cara berbicara, bahkan hal-hal yang dilakukan oleh nenek moyang atau kakek, nenek, atau orang tua dari orang tua yang sudah meninggal misalnya. Mereka bisa mengikuti gerakannya, cara makannya seperti apa makanan kesukaannya, cara berbicaranya seperti apa. Dia bisa mengikuti itu dengan baik. Kenapa? Karena memang dia berpengalaman dengan manusia. Dia tahu dan mengerti seperti apa manusia itu. Dia mengamati. Sehingga kemudian dia melakukan tipu muslihat untuk apa? Untuk menghancurkan orang ataupun manusia itu sendiri. Saudaraku yang terkasih, dia tahu benar apa yang menjadi kelemahan-kelemahan manusia. Ia tahu apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan manusia. Ia sangat getol memperkenalkan kata kompromi kepada dosa yang abu-abu. Ia tahu benar bagaimana mengalihkan fokus seseorang kepada dunia dan kepuasan diri. Maka tidak usah heran jikalau sampai dengan hari ini ada begitu banyak misalnya orang-orang yang dulu mengikut Tuhan kemudian jatuh. Kenapa? Karena memang iblis itu terus berusaha dengan getol sekali untuk apa? Menghancurkan anak-anak Tuhan. Ia tahu benar bagaimana melihat misalnya tidak usah heran di dalam gereja itu ada perpecahan. Diadu domba sedemikian rupa. Kenapa? Karena memang iblis itu terus-menerus pekerjaannya adalah itu. Ia amat pandai mengelola kemarahan menjadi kebencian yang mematikan. Maka tidak usah heran melihat seperti itu. Saudaraku yang terkasih, ini hal yang harus kita pahami dan mengerti. Bahwa dengan segala macam tipu muslihatnya, ingat dia adalah bapa segala pendusta. Sehingga di dalam seluruh apa yang dikerjakannya di dalam dunia ini, tujuannya satu, menghancurkan kerajaan Allah dan menghancurkan anak-anak Tuhan. Jadi sadari itu, bahwa tipu muslihat iblis terus-menerus akan dilakukannya. Dia sering sekali, kalau kita memperhatikan, saudaraku yang terkasih, dia tahu juga bagaimana misalnya mengintimidasi orang-orang percaya, membuat orang-orang percaya merasa tidak pantas untuk melayani Tuhan. Bahkan membuat kita seolah-olah tidak berharga, tidak mampu melayani Tuhan. Berulang kali bisa dia menyamarkan istilah kenyamanan misalnya dengan istilah berkat, sehingga membuat orang-orang percaya
Secara perlahan mulai lupa bahwa ia dipanggil untuk mencari jiwa yang hilang. Tujuan utama pelayanan kan itu sebenarnya menyenangkan Tuhan, melayani, memberitakan firman Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Tetapi banyak orang kemudian akhirnya beralih fokus dengan kata berkat itu. Seolah-olah kemudian akhirnya orang berpikir untuk bukan melakukan tugasnya yang utama sebagai pelayan. Tetapi justru akhirnya apa? Mengerjakan hal-hal yang sebenarnya akhirnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan iblis tahu benar bagaimana menyulap pergumulan, sakit, penyakit, kekurangan menjadi benih-benih keraguan kepada Allah. Ada orang yang sakit yang dulunya begitu getol di dalam pelayanan, tapi ketika dia sakit, kemudian divonis dokter misalnya tidak ada kesembuhan bagi dia, maka dia akan mencari alternatif yang lain. Untuk apa? Mencari kesembuhan dengan cara yang lain, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dan itu dilakukannya dari dulu. Sehingga ada begitu banyak orang yang akhirnya tertipu dengan tipu muslihatnya. Yang kedua yang dilakukan oleh musuh yang tidak kelihatan ini adalah tekanan. Iblis memiliki kuasa yang jauh melebihi kuasa daripada manusia. Di ayat 12, Paulus menggambarkan bagaimana makhluk ini mampu menunggangi pemerintah, penguasa. Dikatakan di sana, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Kita tahu bahwa dengan kapasitasnya itu, dia mampu menunggangi pemerintah, penguasa, penghulu dunia untuk menyerang orang-orang percaya. Dengan kapasitasnya yang mampu menunggangi siapa saja untuk dijadikan sebagai senjata dia menyerang orang percaya. Iblis menunggangi pihak-pihak tertentu untuk menentang, menyerang, dan menganiaya orang-orang percaya. Dan di dalam sejarah dunia, kita bisa melihat bagaimana dia bisa melakukan, menunggangi pemerintah, pemimpin-pemimpin tertentu sedemikian rupa sehingga orang-orang percaya kemudian dianiaya oleh pemerintah atau penguasa-penguasa. Dan itu dilakukannya, saudara-saudara. Kita juga dapat melihat bagaimana iblis menggunakan ideologi tertentu agar orang-orang percaya harus menderita dan masuk penjara dan mati karena imannya. Iblis mampu memperdaya siapa saja untuk bahkan termasuk orang-orang terdekat, anggota keluarga untuk menekan pengikut Tuhan. Maka biasanya seperti itu. Ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita masuk di dalam pelayanan, maka yang menjadi musuh kita kadang-kala adalah keluarga kita. Jadi tidak usah heran karena itu. Yang melarang kita aktif di dalam pelayanan, yang melarang kita kemudian melayani Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena iblis memakai itu untuk menekan kita. Itu yang harus kita pahami. Iblis memang tidak maha kuasa. Tetapi ingat, ia cukup mampu untuk menciptakan sesuatu situasi tertentu untuk menyudutkan orang-orang percaya. Sehingga akhirnya kita tertekan. Paulus juga, kalau kita memperhatikan, dia sudah mengalami sendiri apa tekanan itu. Ingat, dia menuliskan surat ini ketika dia berada di dalam penjara. Ia disesah, di penjara, kelaparan, kedinginan, semua itu ia alami. Hanya karena apa? Untuk mempertahankan imannya. Dan dia mengalami itu. Inilah strategi yang dilakukan oleh iblis. Ada dua hal itu. Pertama, tipu muslihat. Yang kedua adalah tekanan. Dilakukannya, dikerjakannya. Tujuannya adalah untuk mematikan, menghancurkan anak-anak Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka, kalau kita sudah tahu apa yang menjadi strategi daripada iblis, maka apa yang menjadi strategi kita? Anak-anak Tuhan di dalam melawan musuh yang tidak kelihatan ini. Di dalam perikop ini kita membaca bahwa kata yang dipergunakan oleh Paulus, dia katakan adalah bertahanlah. Kata yang dipakai di dalam bahasa Yunani adalah kata stenai, yang artinya berdiri atau bertahan. Diucapkan Paulus sebanyak 4 kali di dalam perikop yang kita baca ini. Bertahanlah atau berdiri tegap. Ini sudah cukup menjadi bukti bahwa pesan utama dari perikop ini sesungguhnya kepada kita adalah supaya orang-orang percaya terus bertahan menghadapi serangan daripada si iblis. Kata itu dipakai, kata stenai itu bertahan. Berdirilah dengan tegap menghadapi serangan, menghadapi apa yang dikerjakan oleh iblis atau musuh yang tidak kelihatan ini.
Tentu setiap orang ingin bertahan. Siapa yang mau kalah? Tetapi persoalan yang muncul di dalam kehidupan kita, kita mau bertahan. Kita nggak mau kalah dari iblis ini. Tetapi persoalannya adalah, iblis bukanlah tandingan kita. Sesungguhnya kita harus paham bahwa di dalam dunia ini kita harus mengerti bahwa manusia adalah tatanan paling terendah. Yang pertama adalah Allah Tritunggal. Yang kedua malaikat, kemudian iblis, dan kemudian manusia. Kita makhluk natural. Ada supernatural, ada supranatural, dan iblis ada di dalam yang kedua itu. Bersama-sama dengan malaikat, dia punya kekuatan. Artinya iblis lebih kuat daripada manusia. Jadi iblis itu bukan tandingan daripada orang percaya. Karena itu setiap kita yang ingin bertahan sampai dengan akhir, di dalam peperangan harus menggunakan dua prinsip yang Paulus bentangkan di dalam nats firman Tuhan yang kita baca ini. Pertama adalah bersandar kepada Tuhan. Yang kedua adalah mengenakan perlengkapan senjata Allah. Maka ini yang harus kita perhatikan. Di ayat 10 Paulus mengatakan apa? Paulus mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita menemukan pernyataan bahwa Allah sendirilah yang akan memberikan kekuatan bagi orang-orang percaya untuk bertahan. Jadi bukan karena hebat kita, bukan karena kuat kita, tetapi Allah sendiri. Jadi bagaimana kita orang percaya memperoleh kekuatan ini? Ketika kita hidup di dalam kesatuan dengan Allah, ketika Roh Kudus menguasai hidup kita, orang percaya yang sangat terbatas dan memiliki banyak kelemahan, yang rentan untuk diserang oleh iblis. Tetapi ketika orang percaya menempatkan dirinya di dalam tangan Allah yang tidak terbatas ini, orang-orang percaya dimampukan untuk bertahan. Maka kunci pertama, agar orang percaya dapat bertahan di dalam menghadapi tipu muslihat, tekanan, strategi daripada iblis ini. Maka strategi kita yang pertama adalah bersandar penuh kepada Tuhan. Karena kita harus paham bahwa kita tidak memiliki kemampuan atau kekuatan. Yang kedua tadi, yang pertama tadi bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, yang Paulus katakan di dalam bagian nats firman Tuhan yang kita baca ini, strategi kita melawan musuh yang tidak kelihatan ini adalah mengenakan perlengkapan senjata Allah. Paulus mengatakan bahwa melawan itu adalah mempergunakan senjata Allah. Senjata Allah yang diajarkan Paulus dilambangkan dengan apa? Perlengkapan tentara Romawi. Dan kita melihat itu, bahwa perlengkapan-perlengkapan itu yang diberikan oleh Paulus di sini, yang pertama kita melihat adalah Paulus mengatakan, kenakanlah seluruh senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya daripada si iblis. Ayat 13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Jadi kita melihat bahwa mengenakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah itu untuk apa? Melakukan perlawanan terhadap iblis. Maka kalau kita melihat di ayat yang ke-11, kenakan itu adalah tindakan pasif. Ayat 13, ambillah seluruh, mengadakan perlawanan adalah tindakan aktif. Yang pertama itu bertahan, yang kedua adalah mengadakan. Yang pertama itu pasif, itu tindakan ayat 11 itu menggambarkan tindakan kenakan seluruh perlengkapan itu adalah bertahan. Tetapi yang kedua adalah di ayat 13 itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, itu di dalam kata aktif itu mengadakan perlawanan. Jadi baik bertahan maupun sesungguhnya mengadakan perlawanan. Ternyata Paulus tetap memberi pesan untuk apa? Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena Paulus tahu bahwa dia tidak akan mampu menghadapinya tanpa Tuhan. Itu sebabnya tadi yang pertama saya katakan adalah bersandar penuh kepada Allah. Maka yang kedua ini adalah mengenakan perlengkapan senjata Allah. Yang pertama yang Paulus katakan senjata perlengkapan Allah itu adalah di ayat 14 itu adalah berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang kebenaran, kata church itu yang dipakai di situ. Maksudnya adalah kebenaran itu adalah satu hal untuk apa? Kebenaran di sini adalah kebenaran pikiran, hati. Jadi harus punya pikiran yang benar, harus jujur, tulus, tidak munafik dan lain sebagainya. Anak-anak Tuhan harus di dalam kebenaran itu digambarkan sebagai ikat pinggang kebenaran, karena ikat pinggang itu adalah
sesuatu hal untuk menahan pakaian itu. Supaya kita harus pahami mereka yang memakai para tentara itu pakaiannya kan sama seperti jubah dia. Jadi ketika tidak diikat maka tidak akan leluasa dia di dalam melakukan tindakan-tindakan. Itu sebabnya Paulus mengatakan berikat pinggangkan kebenaran. Tetapi kebenaran yang dimaksudkan kata church itu adalah kata di dalam pikiran, kebenaran di dalam pikiran, hati. Jadi pikiran harus benar, harus jujur, harus tulus. Tidak menarik. Yang kedua, Paulus katakan senjata perlengkapan Allah itu adalah baju jirah keadilan. Di dalam bahasa Inggris disebutkan, and having on the breastplate of righteousness itu adalah kebenaran. Jadi yang pertama tadi, kata church itu kebenaran di ayatnya. Yang ke-14 juga adalah ikat pinggang kebenaran, tetapi dilanjutkan lagi baju jirah keadilan. Keadilan di situ di dalam bahasa Inggris, King James Version mengatakan sesungguhnya adalah sama, kebenaran, tetapi dari kata right itu. Apa manfaat daripada baju jirah, saudara? Yang terutama adalah melindungi kita dari senjata lawan. Tetapi Paulus mengatakan di sini, kebenaran di sini adalah kehidupan yang benar. Kalau yang pertama tadi, kebenaran di situ berbicara tentang kebenaran hati dan pikiran, maka yang kedua ini adalah, sekarang adalah kebenaran kehidupan kita. Hidup kita harus benar. Anak-anak Tuhan harus benar di dalam kehidupannya. Jadi, orang-orang Kristen, kalau kita berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang keadilan, tetapi hidup kita tidak benar, bagaimana mungkin kita akan menjadi saksi untuk orang lain? Jadi itu yang disebutkan oleh berbaju jirahkan keadilan atau berbaju jirahkan kebenaran. Yang ketiga yang Paulus katakan adalah kaki yang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Artinya, kesiapan memberitakan Injil, setiap saat sedia untuk memberitakan Injil. Maka untuk tetap siap sedia, maka kita paling tidak harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang yang siap melayani Tuhan, maka dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia punya pemahaman, pengetahuan akan kitab suci. Jadi kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, tidak belajar firman Tuhan dengan baik, bagaimana kita bisa memberitakan firman Tuhan itu? Hidup tak bercacat celah. Kalau hidup kita tidak benar, bagaimana kita bisa memberitakan Injil damai sejahtera itu? Dan punya hubungan yang baik dengan sesama. Kalau orang membenci kita, tidak suka dengan kita, bagaimana mungkin kita bisa memberitakan firman Tuhan itu kepada mereka? Dan yang keempat itu adalah perisai iman. Di ayat 16 itu kita melihat Paulus mengatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Jadi fungsi daripada perisai iman adalah melindungi dari segala serangan musuh. Maka di dalam bagian ini, iman di sini ditempatkan sebagai perisai yang mampu melindungi dari serangan iblis. Bagaimana caranya? Jadi kalau kita misalnya jatuh di dalam dosa, seringkali kita merasa tidak layak datang di hadapan Tuhan. Dan iblis bisa memakai itu untuk mengintimidasi kita. Tetapi ternyata di dalam kehidupan ini lebih baik sesungguhnya kita mengakui itu kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengakui itu di hadapan Tuhan serta memiliki iman bahwa Dia mampu mengampuni kita atas segala apa yang kita lakukan, dan kemudian kita komitmen untuk kembali berjalan pada kehendak-Nya, maka sesungguhnya iblis tidak akan mampu untuk menghancurkan kita. Maka di situ kita yang disebutkan perisai iman itu kita bisa bertahan. Jadi iman yang dimaksudkan di sini adalah kepercayaan terhadap janji-janji Tuhan, firman Tuhan. Setan sering memberikan tuduhan-tuduhan palsu dan rasa bersalah yang palsu. Karena itu kita harus beriman pada firman Tuhan. Maka penting untuk menghafal ayat-ayat firman Tuhan supaya apa? Ketika kita diserangnya, kita bisa itu menjadi perisai iman kita untuk mempertahankan iman kita sehingga iblis tidak akan menghancurkan kita. Kemudian yang kelima adalah ketopong keselamatan. Ayat 17 itu, dan terimalah ketopong keselamatan, yaitu firman Allah. Kemudian berdoalah, dan seterusnya itu kalau kita baca. Fungsi ketopong adalah melindungi bagian yang mengontrol segala sesuatu dari tubuh. Dan kalau kita melihat di sini, sesungguhnya yang mau Paulus katakan adalah keyakinan akan keselamatan. Jadi kita harus yakin dulu apakah kita selamat. Artinya dengan menerima keselamatan dalam Kristus adalah merupakan modal awal yang berharga untuk menang terhadap kuasa iblis. Karena bagaimana mungkin orang yang belum selamat bisa menang terhadap iblis? Maka keyakinan keselamatan itu penting sekali.
supaya kita mampu bertahan melawan strategi. Karena kalau kita belum di dalam Tuhan, belum diselamatkan oleh Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa bertahan? Yang keenam itu adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Pedang adalah satu-satunya senjata yang bisa dipakai. Kalau sebelumnya yang lain itu semua adalah alat untuk bertahan, tetapi di dalam bagian ini yang terakhir yang Paulus sebutkan adalah pedang roh, itu adalah firman Tuhan. Pedang itu gunanya adalah untuk dipakai juga bisa untuk bertahan, tetapi bisa dipakai juga untuk menyerang. Dan saudara, firman Tuhan bisa kita gunakan menyerang, misalnya memberitakan Injil, mengajarkan firman Tuhan, membela iman kita. Firman Tuhan ini penting, karena tanpa firman Tuhan, maka yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tadi tidak akan ada gunanya. Karena itu, saudara, kita semua harus selalu berusaha belajar firman Tuhan dengan baik, mencari firman Tuhan. Ingat bahwa Tuhan Yesus dalam pencobaan di padang gurun selalu menjawab tipu daya iblis dengan firman Tuhan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ikutlah di dalam persekutuan-persekutuan, ikutlah di dalam penelangan Alkitab. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh dan kita bisa bertahan terhadap serangan si iblis, dan kita bisa menyerang iblis ketika kita dicoba untuk dihancurkannya. Dan yang terakhir yang Paulus katakan adalah berdoa dengan tidak putus-putusnya. Ayat 18 sampai ayat 20 itu. Jadi bukan hanya firman Tuhan saja, tetapi juga doa dan permohonan. Dikatakan di sini doa dan permohonan yang tidak putus-putus. Jadi senjata untuk menyerang balik daripada si iblis adalah firman Tuhan dan juga doa. Maka itu sangat penting. Berdoa, membaca, merenungkan firman Tuhan adalah senjata kita. Untuk apa? Menghancurkan kekuatan si iblis. Inilah yang Paulus sampaikan kepada kita. Paulus mengatakan supaya kita, ketika kita di dalam hidup ini dicoba untuk dihancurkan, ditekan dengan tipu muslihatnya, dengan berbagai cara. Tapi ingatlah, anak-anak Tuhan mampu bertahan. Saudaraku yang terkasih, semua perlengkapan senjata rohani Allah sudah disediakan. Tugas kita hanyalah mengenakannya. Secara sederhana, mengenakan perlengkapan senjata Allah artinya memiliki kerohanian yang sehat. Dan itu diperoleh dari disiplin rohani yang baik lewat waktu teduh kita, doa-doa kita, ibadah pribadi, ibadah persekutuan, penerangan Alkitab, dan hal-hal yang lain, membaca Alkitab. Dan peperangan yang rohani yang kita alami ini seringkali terjadi di dalam hati, kehendak kita, pikiran kita. Namun ada kalanya juga peperangan rohani itu kita alami secara fisik, dalam arti berhadapan dengan kuasa gelap yang mengganggu kita. Tapi saudaraku yang terkasih, musuh yang tidak kelihatan ini tidak akan pernah berhenti untuk terus menggoda, bahkan mencoba untuk mengalahkan kita. Oleh sebab itu, mari terus kita bersandar penuh kepada Allah dan mari mempergunakan seluruh senjata Allah itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan Allah kami dalam Kristus Yesus, itulah yang terus boleh menolong kami di dalam menghadapi apapun, mengalahkan musuh yang tidak kelihatan, mengalahkan keinginan daging kami. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada sore hari ini. Sebelumnya, kita menaikkan pujian kita dari Kidung Pujian. Yang terakhir, maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Minggu kelip Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri, jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang.
Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Saat dianjungkan panji penebus, kuasa iblis mundur, dikalahkan terus. Goncanglah neraka karena mendengar sorak-sorak ibu nyaring menggelegar. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kiranya Tuhan menyertai kami di dalam menjalani seluruh kehidupan kami. Dimuliakanlah Engkau dalam seluruh kehidupan kami, Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih